Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adin Amasi, SPD, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, SMA Islam Ahmad Yani Batang. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor peserta 332596001182. Di sini saya akan mempersembahkan video pembelajaran materi pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah di kelas 11. Semoga video pembelajaran saya dapat memberikan manfaat dan contoh pembelajaran bagi guru-guru yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar pagi muridku? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat untuk belajar. Yes, yes, yes. Semuanya semangat ya? Ya semua? Ya. Alhamdulillah. Untuk memahami pembelajaran pada akhir ini, akan dibacakan kita berdoa dulu agar kegiatan hari ini dapat bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, untuk ketua kelas bisa menyiapkan ya. Ya Allah, baiklah, untuk mulai kegiatan tadi kita sekarang dulu ya. Ini ada yang belum rapi. Coba yang laki-laki semuanya ada yang pakai kecil, ada yang pakai kecil, ada yang pakai ini tiga. Lupa apa? Kira-kira kalau PA itu memakai kecil ya. Jadi yang perempuan semuanya sudah rapi, dan ya pakaiannya sudah rapi, semua pakai kostum. Jadi kita dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Kelas ini sudah bersih semua ya? Alhamdulillah sudah. Baik, tadi mau ngabsen dulu ke kelas 11. Kelas 11. Ya, kira-kira ada? Ada. Siapa? Oh, Erni, ya, Erni sama Karisma. Apa itu? Sakit dan sejak lama kemarin ya, semoga ini bisa sembuh ya, kita doakan ya, bisa sembuh, bisa beraktivitas lagi seperti biasanya, bisa berangkat dan mengikuti kegiatan belajar. Lalu Karisma kenapa kita berangkat? Izin apa? Oh, izin keperluan keluarga ya. Ya mungkin karena Karisma itu hari ini ada keperluan keluarga jadi izin. Tapi yang lain tetap semangat. Oke. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia, menyanyikan lagu nasional. Agar apa? Agar jiwa kita tetap memiliki rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Bisa ya? Kita menyanyikan lagu apa? Namun pemuda dan pemudi. Kalian masih pemuda-pemudi kan? Nah, kita menyanyikan dulu lagu nasional Bangun Pemuda dan Pemudi. Semuanya berdiri dulu, berdiri. Semuanya berdiri. Yang semangat dulu berdiri. Semuanya berdiri ya. Yuk, 1, 2, 3.
selalu mengingat bagaimana perjuangan para pahlawan, bagaimana kita nantinya untuk masa depan. Jadi lagu nasional itu penyemangat bagi apa? Jadi penting ya dalam pembelajaran. Oke. Tadi mau mengingatkan kemarin pelajarannya apa ya? Jelaskan apa? Ya, pengertian juga ya. Pengertian khutbah. Selain pengertian khutbah ada tidak? Nah, pengertian khutbah tabligh sama dakwah. Masih ingat ya? Pengertian khutbah tabligh sama dakwah. Apa sih itu khutbah itu? Dia masih ingat khutbah itu apa? Coba yang bahasa sini, ada yang masih ingat? Khutbah itu apa? Lempar enggak? Khutbah itu apa? Itu berbicara di tempat ibadah. Berbicara atau ceramah di tempat ibadah. Jadi khutbah itu orang yang berceramah tapi dalam proses ibadah. Nah, ketika apa proses ibadah itu? Simpel saja. Sholat Jumat ya, khutbahnya kan sholat Jumat kan, terus sholat Idul Fitri gitu kan, terus sholat gerhana karena matahari, karena bulan, karena cincin, ya kan. Terus apa lagi? Nah, di dalam pernikahan ketika ijab kabul itu ada khutbahnya sama. Ketika apa? Gimana? Oh, di padang Arabia ketika buku di padang Arabia. Terus takbir, pengertian takbir itu apa? Anda tahu? Takbir itu ya, takbir itu artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan itu informasi mengenai apa? Tentunya mengenai kebaikan, ya, ajakan kebaikan. Hal-hal yang sifatnya positif. Terus itu dakwah apa? Dakwah itu berupa ajakan juga kebaikan, baik dengan lisan maupun dengan perilaku atau perbuatan. Ya, jadi itu dakwah itu dengan perilaku atau dengan lisan kata. Baik semuanya kepada tidak saja masih ngantuk ini pada sebuah atau tidak bagi masih ngantuk bagi kok masih ngantuk. Kita biar nggak ngantuk, kita ngantuk mana soal dulu ya. Ya sekarang ya, ayo tangannya tangan untuk menekuk. 1, 2, 3, tepuk tangan soleh. 1, tangan soleh. Sholat, rajin ngaji. 2, dihormati. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Jangan kantor itu begini pengertian. Jadi kita untuk apa namanya menambah ilmu kita, menambah fokus kita sedikit ya. Nanti kalau ada lagi kita sedikit. Oke, ini untuk materi selanjutnya. Program itu berasal dari kata ini dari bahasa ya, dari kata bermakna nasihat dalam kegiatan ibadah. Jadi dalam kegiatan ibadah itu artinya nasihat. Khotbah yaitu khutbah atau khutbah ya. Menurut istilah khutbah adalah kegiatan selama kepada sudah orang Islam, orang Muslim dengan syarat dan rukun yang tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan kesunahan ibadah. Misal khutbah Jumat, ada salat Jumat, khutbah nikah, dan pernikahan, itu ya. Terus khutbah diawali dengan membaca hamdalah, bukan membaca bismillah. Artinya dia khutbah itu diawali dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Terus dilanjut dengan sholat kan. Terus wasiat yang bertakwa, wasiat apa? Kesan untuk bertakwa dan doa. Nah, sekarang tabligh berasal dari kata balagha yubalighu, tabligh yang artinya menyampaikan, memberitahukan dengan lisan
sifatnya bilisan, karena yang pertama. Nah, apa pesan apa? Pesan kegiatan yang menyampaikan pesan dari Allah, ya, untuk yang umat yang lalai atau yang lupa. Nah, sedangkan dakwah, artian dakwah berasal dari kata da'a, yaitu dakwahkan atau dakwah, yang artinya memanggil, menyeru, mengajak para umat atau orang lain. Itu adalah yang bersifat positif. Sedangkan menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah secara lisan, bilisan atau secara perbuatan. Bil atau bil perbuatan. Lanjut, kegiatan bukan hanya ceramah, tapi juga aksi sosial. Dakwah itu juga menggunakan aksi sosial. Contohnya apa? Contohnya aksi sosial baksos itu bisa, atau silaturahmi kemana? Ke panti asuhan, itu juga sebenarnya dakwah, sambungan anak yatim dan lain sebagainya. Nah, jadi pengertian khutbah sebagai mana yang dijelaskan tadi, bahwa khutbah masuk pada aktivitas ibadah, ceramah yang dalam aktivitasnya ibadah, tidak sembarang waktu. Ini saya pakai termasuk khutbah tidak? Khutbah bukan ini? Bukan ya? Saya bukan khutbah, ini namanya siapa? Nanti itu bisa dakwah, bisa karena menyampaikan dan memberikan informasi untuk belajar. Lanjut, jika ada orang yang berilmu, iya, lanjut. Nah, terus selanjutnya ketentuan khutbah, tampil dan dakwah. Ketentuan khutbah yang pertama syarat sebagai orang yang berkhutbah. Orang yang berkhutbah itu namanya siapa? Khotib. Kita khotib itu satu syaratnya harus apa? Agamanya Islam, harus Muslim. Yang kedua, balik itu gimana? Balik itu berarti harus sudah berumur. Kita akan ada permainan dan ada juga sebenarnya karya. Dia mengetahui apa yang sudah saya sampaikan itu tersampaikan ke kalian. Anissa maju. Anissa lanjutkan. Baca keras. Salah satu rukun khutbah yakni Yang mana khutbah? D. Yang E ya. Yes, nah. Kurang bisa. Penelitian khutbah, taklid dan dakwah. Nanti Pak akan memberikan beberapa kecil kerja serta gigi. Nanti kalian buat kelompok kelompok taklid sama kelompok dakwah. Bisa? Nah, ini kan. Ayo kerjakan, jangan sampai belum ya. Jangan sampai belum nanti kerjakan. Ya. Kerjakan silakan. Ya, tampil dulu. Ya silakan. Bisa terangkan. Jadi ya, ini Pak.
Ya silakan. Ya, beri tepuk tangan untuk Bapak. Iya, untuk kelompok Jawa ternyata ini akan melakukan sebuah khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah umat yang dimuliakan Allah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan sholat. Nikmat yang kita dapatkan atas tangan menggunakan menulis syariat yang telah ditetapkannya. Salawat serta salam mari kita aturkan bersama pada Nabi Muhammad SAW juga kepada para wali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bisa menanyakan apa yang kurang jelas dari pembelajaran pada pagi ini. Sudah dijelaskan oleh saya tadi. Dadah. Apakah suaranya sudah jelas? Apakah materinya sudah jelas? Apakah tugas-tugasnya menarik? Menarik ya? Buat contoh. Oke, baiklah. Karena semuanya sudah jelas, sudah mengerti, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, nanti dipimpin oleh Pak Polisi. Silakan untuk memimpin doa ulang pada untuk Alhamdulillah.